ya dalam skema teori tuh ya pemahaman itu kan cuma terbentuk ketika informasi itu saling terhubung gitu loh, menjadi satu structure gitu kan. Ya, Nah kalau dia nggak terhubung ya itu tadi cuma jadi fragmen-fragmen yang terpisah aja gitu kan. Dan fragmen-fragmen yang terpisah itu yang nggak bisa dipakai buat berpikir gitu kan. Ya. Menjadi penting untuk kita punya skill bisa mengelaborasikan sebuah kalimat, sebuah kata, Iya, ya kan, sebuah ya sebuah pemikiran, konsep lah. sebuah konsep dalam rangka tadi praktek belajar yang aku lagi apa namanya ini lagi lah belajar ulang bahwa dengan kita punya knowledge dan kita menceritakan itu sebenarnya kita lagi proses belajarnya dan Ya, lagi tadi melatih lagi melatih proses berpikirnya kita ya gitu loh. Ya apalagi kalau kita sampai menguji apa yang udah kita kayak gitu kita percaya percaya sendiri kayak gitu gitu. loh. Oke, selamat malam para bapak-bapak dan warga sipil sekalian. Kembali lagi bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di episode obrolan bapak-bapak, kita tuh bakal membahas sesuatu yang sangat mungkin menjadi overthinkingnya para bapak-bapak, tapi jarang diceritakan karena bapak-bapak jarang bercerita. Nah, untuk bapak-bapak yang jarang bercerita, butuh tempat cerita, curhat-curhat aja di kolom komentar channel ini gitu ya. Benar. Oke, jadi gini Pak Babak, di malam ini tuh topik yang pengen kita bawa itu adalah jadi gini, aku tuh mulai ngelihat suatu fenomena yang ya cukup meresahkan lah ya. Jadi di mana ya di era ini gitu kan kita tuh akses terhadap pengetahuan itu kan semakin luas, informasi itu udah banjir ya kan. Mudah didapat lah ya. Mudah didapatkan. Nah, tentunya kan di situ proses belajar itu kan semakin mudah gitu loh. Harusnya. Ya, nah yang jadi masalah pemahamannya masyarakat kita tuh kalau yang aku lihat justru semakin ya cenderung ke arah penurunan loh, semakin dangkal gitu loh. Makin banyak Menurut keyakinan saya ya. Iya. Makin banyak tahu malah makin nggak paham gitu. Iya, jadi seolah-olah itu kayak sedang membangun akumulasi pengetahuan aja loh dalam jumlah besar, tapi nggak pernah benar-benar mengkonstruksi pemahamannya secara utuh gitu, secara komprehensif lah gampangannya gitu kan. Ya itu yang tadi kita obrolin di luar kamera lah ya. Jadi aku melihat tuh masyarakat sekarang tuh terlalu sibuk membangun dan mengisi gudang pengetahuannya, gudang informasinya itu kan, tapi lupa membangun dan lupa mengisi rumah pemahamannya gitu loh. Nah, untuk yang pertama tuh gini Pak Bebok. Yang pengen kita bahas tuh adalah ya ilusi dalam proses belajar lah. Jadi banyak orang tuh ngerasa paham, padahal sih belum gitu loh. Jadi sering banget kelihatan gini kan. Orang tuh kelihatan kayak dia tuh ngerasa udah paham sesuatu cuma gara-gara pernah baca, pernah nonton, pernah dengar gitu kan. Tanpa dia itu ya bener-bener mengenal hal itu secara utuh gitu loh. Makanya ketika diminta jelasin lagi gitu kan, dijelasin balik secara utuh, ya struktur pemahaman itu nggak terbentuk gitu kan. Jadi justru di situ jadi timbul pertanyaan gitu. Ini masyarakat kita ini mulai gimana gitu? Apa benar-benar paham atau cuma sekedar ngerasa familiar aja gitu loh dengan suatu topik gitu kan? Jadi itu yang pernah aku baca di literaturnya itu yang pertama itu adalah illusion of competence. Jadi itu fenomena kognitif di mana seseorang tuh merasa udah paham satu konsep gitu loh karena sering terpapar aja. Bukan karena benar-benar dia tuh menguasai konsep itu gitu loh. Terus juga ada passive learning problem di mana ya pembelajaran pasif kayak misalnya baca, nonton itu kan itu kan sebenarnya tidak serta-merta secara otomatis tuh menghasilkan pemahaman konseptual gitu kan. Dan dari studi dalam psikologi pendidikan itu juga pernah aku baca di mana individu yang apa ya, dia tuh cuma mengkonsumsi informasi itu tuh cenderung overestimate tingkat pemahamannya gitu loh dibanding orang-orang yang melakukan ya active recall ataupun ya sampai ya mencoba untuk menjelaskan ulang gitu kan. Nah, dari situ ada yang mau ditanggapin dulu nggak dari Pak Bewok? Ya, jadi gini Pak, ngeliat fenomena itu ya, aku jadi ingat kan soal apa ya, ada istilah fast food wisdom. Wah, fast food gitu ya. Kenapa? Karena otak kita akhirnya terbiasa untuk tadi yang disebutin Pak Magang tuh soal nggak apa ya, menyerap informasi dari hal-hal yang instan, yang ringan gitu lah ya. Sedangkan proses belajar kan memang nggak didapat seinstan itu, bahasanya kan kayak gitu kan ya. Karena akhirnya kita kehilangan, mungkin secara nggak sadar gitu ya, aku atau mungkin kebanyakan bapak-bapak ya di luar sana gitu, kita kehilangan kemampuan yang namanya deep work gitu ya. Otak kita gitu kan terbiasa dengan hal yang instan, dopamin instan kayak gitu, kesenangan gitu kan, bukan sebuah proses yang melibatkan otak untuk menggali lebih dalam pengetahuan itu gitu lah kan. Yang gue pikir kan kayak gitu, karena akhirnya ilmu butuh sebuah
apa namanya proses yang repetitif itu, diulang gitu loh, untuk bisa sampai di level memahami. Sampai di level memahami, Kayak betul. gitu kan. Aku pernah kemarin lah beberapa minggu yang lalu juga aku mendalami gitulah ya. Apa namanya? Aku lupa. Antara Sabda PS atau Kania Cita tuh kayak ngasih tahu soal cara berpikir, cara cara melatih apa namanya berpikir gitu loh. Artinya apa? Ketika kita dapat paparan informasi knowledge gitu ya, Ya. itu hanya sekian persen otak kita apa namanya digunakan. Betul. Terus ada lagi yang menghafal, ada lagi. Nah, terus kemudian sampai apa namanya praktek learning langsung gitu, itu naik lagi persentase otak untuk bisa menyerap ilmu pengetahuan itu. Sampai yang akhirnya lebih efektif adalah mengajarkannya lagi. Artinya ngajarin orang. Betul. mengajarin lagi atau menceritakan lah tentang knowledge yang dia punya. Itu tadi yang mengulas kembali gitu. Itu dia. Nah, akhirnya itu tadi karena kita terbiasa scrolling ya kan. Yang pernah kita bahas soal doom scrolling kayak gitu ya, itu yang akhirnya menyebabkan kemampuan kognitif kita untuk kognitif mungkin dapat ya dari pengetahuan ya. Cuman tadi untuk bisa apa ya meliterasinya gitu loh, memahami sebuah ilmu pengetahuan itu yang akhirnya berkurang kemampuannya. Ya karena memang sebenarnya ya banyaknya pengetahuan itu tidak linear dengan kemampuan kognitifnya ikut berkembang. Ya, itu dia. Soalnya di situ ya. Sebenarnya ya memang resiprok ya. Tadi kita udah diskusi sebelumnya. Ya nggak bisa juga kita menghasilkan suatu kesimpulan yang baik walaupun kognitif kita mungkin cukup baik kalau knowledge-nya kurang. Ya memang resiprok gitu loh. Cuma yang itu tadi yang menjadi meresahkan itu sekarang tuh gambarnya gini lah. Banyak baca udah mulai budaya udah mulai ada kan, seolah literasi itu sekedar baca gitu. Padahal yang namanya literasi itu bukan kamu banyak baca buku doang, bukan itu, tapi bisa narik makna dari sesuatu gitu kan. Entah itu dari realitas, entah itu dari suatu paragraf. Dan sekarang tuh banyak bacanya ada dipamerkan gitu kan, bahkan seolah ini jadi suatu pencapaian, tapi pemahamannya nggak ada. Dan itu yang jadi kritik aku mungkin ya, maksudnya kritik sosial lah untuk kita gitu ya. Karena aku refleksi yang kita sendiri juga. Maksud aku gitu. Aku merasakan aku begitu banyak membelikan buku ke anakku gitu kan. Pas aku udah sadar gitu kan kayak oke, buku kayak cuma numpuk doang ya kan. Dan sebetulnya apa sih yang ya kan pertanyaannya kenapa kita membeli buku gitu loh. Itu kan yang sebenarnya pertanyaan kritisnya yang harus dijawab gitu kan. Maka ketika udah ada buku banyak di situ masih di rumah gitu ya, yang dilakukan adalah ya aku pribadi melihat lagi nih sebenarnya buku tentang apa. Akhirnya aku yang mencoba dan harus gitu loh. Maksudnya ini adalah sebuah kritik bagaimana kita behavior seorang bapak gitu ya, untuk mengajarkan literasi tadi. Contohnya bukan seberapa banyak buku yang kita beli. Karena cuma ditaruh di rak doang gitu lah, kayak pamer aja gitu. Doang gitu. Ternyata bukan kayak gitu kan akhirnya. Ya bahkan dibaca doang pun belum cukup gitu. Kalau dibilang dengan membaca kita banyak knowledge, iya aku setuju. Punya banyak knowledge itu penting, iya penting gitu loh. Betul. Maka poinnya kan sebenarnya di dua hal ya. Iya. Knowledge dan pemahaman. Iya. Nah, itu pemahamannya tuh yang perlu juga ditingkatin, jangan sekedar itu tadi, sekedar ngebangun gudang pengetahuan, terus dipenuhin gudang pengetahuannya, tapi rumah pemahamannya kosong gitu loh. Akhirnya ketika harus mengkorelasikan hal yang udah dipelajarin, nggak ngerti gitu loh. Ya sesimpel itu tadi kan Pak Bawa kesebut yang masalah doom scrolling gitu kan. Ya itu kan ya itulah, misalnya kita scrolling tiba-tiba nggak sengaja, nggak sadar. Tadi jam 9 malam tiba-tiba udah jam 1 malam gitu kan. Nah, sebetulnya itu hal yang sudah kita pelajari dari zaman sekolah gitu loh. Itu kan apa ya? Itu bukan gara-gara apa sih bilangnya, itu bukan karena pilihan kita gitu loh. Kita merasa kita tertarik gitu kan, seolah itu emang ini emang cocok nih. Buat kita nih. Padahal nggak gitu. Itu kan bukan kebetulan gitu. Ada yang disusun, ada polanya gitu kan. Nah itu kan ya sebenarnya aku pernah bahas kalau di kontenku sendiri ya, ada namanya gitu tuh secara matematisnya tuh mereka tuh bikin yang namanya vector space gitu loh. Tapi terlepas dari vector space itu, intinya dalam algoritma rekomendasi itu kan memang kita tuh sebagai user tuh dianggap sebagai pola aja loh. Pola probabilitas dan kecenderungan kemana. Nah lama-lama itu akhirnya ditariklah kita ke konten-konten yang sesuai dengan vektor kita yang udah ada nih. Jadi user itu ada vektornya, konten-konten ada vektornya. Nah kalau kita paham itu kan kita akan ngerti untuk tidak doom scrolling gitu loh. Sebetulnya. Nah kalau dibilang apakah pola probabilitas dan kecenderungan itu pernah diajarkan, udah dari zaman sekolah gitu kan. Sebetulnya iya benar. Cuma banyak yang nggak paham. Padahal dulu kita
di atas kertas kita belajar itu gitu loh. Iya, Cuma iya. sekarang soalnya kayak ini sistemnya keren bisa baca kita, nah banyak yang merasa seperti itu. Iya. Padahal kamu Itulah. lagi diarahkan polanya gitu loh. Ya artinya obrolan kita malam ini dan dari kemarin-kemarin kan sebenarnya sedang apa ya, saya mengangkat sisi lain dari aktivitas kita sehari-hari nggak sih? Ya. Bukan sisi lain sih, lebih apa ya? By Sisi yang side. jarang disadarin lah. Nah, sisi yang disadarin dan sebenarnya itu sebenarnya berdampak buruk Ya. kalau diterusin gitu loh ya kan. Makanya Iya. kita bikin apa ya, obrolan kita ini sebenarnya membuka insight baru lah. Sebenarnya Ya. bukan insight baru Ya, juga ya, Pak ya. melatih kognisi kita juga Melatih kognisi gitu. kan kayak gitu, Pak ya. Ya karena kan gini ya, salah satu hal untuk melatih kognitif itu kan ya dengan berbahasa. Ya kita ngobrol tuh melatih Iya. bahasa kita. Supaya apa? Supaya tadi balik ke premisnya di awal kan, kita nggak terkena ilusi belajarnya itu. Iya, jadi bukan sekedar banyak knowledge. Itu bukan Yang paling knowledge sering gitu deh Pak Bewok kalau misalnya di supermarket, bukan supermarket ya, di mall. di mall. Oke. Ada misalnya diskon 30% ditambah diskon 20%. Wah, itu itu- banyak yang mikir diskonnya 50% loh. Iya, emosinya naik tuh itu Ya, itu wih, makanya diskon kan, nih, gitu kan. perasaan itu udah diajarin zaman sekolah loh. Iya. Jadi soalnya mikirnya misalnya ini harga 100.000 tadi. Hmm. Oh ini promo diskon 30% plus 20%. Iya. Oh ini berarti diskonnya 50%. 50%. Kan nggak begitu. Ada. Ya selain itu juga ada syarat dan ketentuannya kan berarti. Nggak, bukan masalah syarat dan ketentuannya. Diskon 30% ditambah diskon 20% itu kan memang bukan diskon 50%. Itu Iya. jadi masalah gitu. Iya, kan. benar-benar. Jadi Ya, itu. diskon 30% dulu dipotong, baru dipotong Baru lagi dipotong diskon lagi. 20% Iya, gitu loh. Bukan itu dia. diskon 50% misalnya harganya 100.000 jadi 50.000, nggak gitu. Benar, Tapi 30% dulu nih 70.000 gitu kan. Nah, baru dari situ 20%-nya berarti berapa? 14.000 ya, berarti diskonnya ya cuma itu Kayak tadi cuman, ya, 66.000 gitu loh. Bukan diskonnya, harga akhirnya harga jadinya akhirnya. 30.000 tambah 14.000 itu kan. Jadi harga akhirnya tuh 66.000 gitu loh. Ya, ini kan maksudnya adalah ya kan, nggak cuman apa namanya, ngelihat exact doang gitu Iya, nggak lah cuma apa yang lihat tertulis exact. gitu kan. Pengetahuan dan keilmuan tentang pengurangan harga dengan diskon-diskon Ya. itu sudah diajarin dari SD kelas Betul. 5. Betul. Nah, minimal ketika prakteknya sekarang kita bertanya lah, ini diskonnya kayak gimana ya, minimal gitu loh. Ya, minimal. Nggak langsung yang Nggak langsung reaktif. reaktif kan kayak gitu Ya. ya kan. Dan itu sih nggak cuma satu hal soal diskon ya, ini kan kayak Ya. tadi sama satu. Sebenarnya yang kalau lagi hype sekarang tuh kan live shopping gitu misalnya kan. Nah, Oke. itu tuh orang-orang Apa tuh tuh live shopping? narasinya selalu dengan apa namanya? Ayo promo sebentar apa gimana gitu. Nah, ternyata yang aku pelajarin gitu memang host itu memang dilatih untuk dia tadi mirip-mirip kayak diskon 30+20 apa ya, membuat sesi itu dia harus menceritakan tentang ayo cuman bentar lagi nih gitu ting Oh, iya. gitu, Iya. apalagi pakai yang bel gitu. Iya. Jadi orang tuh kayak buru-buru segala macam itu akhirnya naik, padahal kalau kita pantengin ya, aku pernah tuh akhirnya mantengin dulu itu polanya berulang gitu, dia melakukan itu 30 detik, nanti dia lagi. lagi gitu-gitu. Terus kayak gitu. Ya itu yang tadi kita bilang, kita selain doom scrolling di medsos gitu kan, sebenarnya orang juga scrolling di marketplace ya kan. Iya. Nah, di situ sebenarnya itu tadi kita tuh di dalam dunia digital ini kita tuh bukan manusia. Kita tuh ya cuma sekedar koordinat gitu loh. Iya sih. Nah, Akhirnya dari gitu. koordinat tuh maksudnya apa itu tadi? Karena kita masuk dalam suatu yang namanya vector space yang tadi kita bilang. Jadi kita tuh dijadikan representasi kita tuh berupa angka gitu lah. Yang nanti tuh ngarahnya kemana sih? Nah, misalnya itu kontennya suatu konten media sosial, berarti ngarahnya ke tayangan apa. Nah, kalau ke marketplace ngarahnya ke barang apa itu kan. Nah, nanti barang apa itu ada lagi A/B testingnya. Yaitu tadi yang misalnya, oh kalau orang ini kena nggak misalkan A/B testingnya itu diskon berakhir 1 jam lagi. Atau misalnya tinggal berapa pembelian lagi gitu. Nah, itu nanti yang kena yang mana tuh? Yang kena yang mana tuh berarti nanti kita bakal dapat lagi nih secara punya sistem, bakal dapat lagi vektornya, berarti dia ngarah untuk kalau data-data bukan data, pesan-pesan yang engaging buat dia tuh yang sini gitu. Gitu. Nah, kita tuh pola. Dan itu dari pelajarin dari zaman sekolah itu. Cuma karena banyak orang yang nggak paham ya terlena aja gitu loh. Iya, ya kan? Ya, itulah ilusi belajar. Nah, itu yang bahkan atau yang paling mencolok deh yang pas kasus itu yang naik 12% itu loh. Itulah ya. Oke, sih. Itu kan banyak orang naiknya cuma 1%. Enggak 1%. Itu gede. Karena kan harusnya itu apa ya, gampangnya tuh ya nilai baru kurangi nilai lama. Terus kita jadikan yang pembagiannya itu kan nilai lama dikali 100%. Berarti kan ya 12 kurangin 11 kali 100%.
Bukan tiba-tiba naik 1%. Iya. Itu karena kalau nggak punya curiosity gimana sih sebenarnya Iya. naik 1%-nya ini kan, Iya. orang akan terlena oh, cuma 1% nih gitu ya kan. Nah, Iya, karena seolah iya kan. informasi itu udah paham gitu Mm-mm. loh. Curiosity-nya nggak dipakai lagi Benar. untuk menanyakan lagi. Nah, itu yang kemarin kita bahas di episode sebelumnya Sebelumnya ya. gitu loh. Kita tuh nggak pernah menguji pemikiran kita Iya, gitu itu loh. dia Kebanyakan dari masyarakat kita. informasi yang minim yang ya apa tadi ya sedikit lah kita ambil tapi Ya. ada terus datang terus ya kan, Ya. membuat kita seolah-olah wah yang kayak gini ya Seolah gitu udah tahu banyak. iya padahal mah itu masih hanya sekian fragmen-fragmen gitu loh. fragmen tok gitu Makanya ya. yang tadi kita bilang, gudang pengetahuannya dipenuhin, tapi rumah pemahamannya boro-boro diisi, nggak Iya, dibangun iya, bahkan iya, gitu loh. iya, iya. Ada yang dibangun, tapi nggak diisi. Jadi ya ketika dia mau mencoba mengkorelasikan sesuatu atau mencari tahu lah sesuatu ini apakah dia itu correlation ataupun ini causation, itu mereka bingung gitu loh. Menjadi menariknya ini ya, belum lama ya kemarin tuh ya apa TV nasional lagi ya, Ya. hal-hal yang kayak gitu tuh kejadian gitu Ya di ruang publik nih. di ruang publik gitu ya kan. Sebenarnya kelihatan dengan cara-cara dia ngomong yang apa ya, kosong gitu ya kan, maksudnya seolah-olah benar gitu loh. Ya. Yang itu bukan sih Yang itu itu ya. dia, Itu dia, ya, dia. nggak disebut ya, tapi insya Allah teman-teman paham ya yang nonton. Jadi emang kebanyakan tuh gini ya, orang tuh nggak suka kalau berasa dia dianggap nggak tahu sebab gitu loh. Oh, itu Nggak punya pemahaman tuh orang nggak suka. Orang nggak suka Padahal gitu emang ya. nggak paham gitu loh. Tapi nggak mau mengakui. Akhirnya membawa suatu sedikit fakta-fakta yang benar. Ya. Memang benar secara Faktanya fakta. benar. Tapi untuk kesimpulannya tuh nggak gitu Iya. gitu. Fakta ini tuh baru fragmen yang kecil Iya, gitu. iya, Tapi iya. dia menarasikan itu seolah-olah Nah. ini nih gitu loh. Nah, masalahnya menjadi benar ya, menjadi terlihat benar karena akhirnya mostly people yang nonton konten Iya, ini iya. tadi orang-orang yang punya apa bangunan pengetahuan tapi tidak Ya, paham, punya gudang pengetahuan tapi rumah pemahamannya nggak tidak terbentuk. paham kan ini Tidak kan gitu terisi, loh ya gitu. kan. Akhirnya jadi fakta yang kecil kayak gini, wah, oh ternyata gini ya gitu, oh ternyata Tapi gitu ya gitu. itu aku juga jadi kadang-kadang tuh suka nggak seneng ya dengan frasa bawa data dong. Aku agak kurang setuju dengan itu. Karena itu tadi itu contoh orang bawa data. Data itu bikin orang yang salah bisa meyakinkan gitu. Ya kan? Tergantung dia bisa menarasikannya itu. Kadang ya dengan keterbatasan fakta aja dia bisa menarasikan gimana gitu kan. Iya sih. Harusnya tuh mungkin perlu ditingkatkan tuh, nggak sekedar bawa data tuh. Informasinya maksudnya hasil kesimpulannya yang benar gimana ya nggak sih? Ya bahkan ketika cuman bawa data kan adalah satu apa istilahnya, kita bisa bilang tuh bagian terkecil dari sebuah informasi kan. Maksudnya Iya, informasi adalah kumpulan data. Ya kan. Nah, Data artinya itu kalau baru fragmennya gitu. maksudnya gitu. Akhirnya ketika orang ada komentar, "Ayo datanya mana?" gitu. Ya bisa jadi data dia benar, data kita juga benar gitu. Makanya perlu adanya diskusi, dialog, Ya, elaborasi. perlu ada proses pemahamannya Itu gitu. dia, Yang perlu dijelaskan tuh pemahamannya. sih, Ya kan? supaya ketemu nih sebenarnya yang lagi diperangin topiknya ini apa sih sebenarnya kan gitu ya kan. Ya itu yang terjadi yang seperti Pak Bewok singgung tadi. Dia bawa data benar, betul, datanya betul. Dia ada juga dia emang si orang ini nih Iya. yang abu-abu itu lalu. Aduh. warna Ini warna MacBook ya. Dia itu beberapa statement dia itu berdasarkan data dan yang benar gitu Ya, loh. bener, Cuma itu tadi ketika itu dicoba dikaitkan satu dengan lainnya, nggak masuk gitu loh. Iya benar, nggak mau masuk. Dan itu tadi orang netizen yang melihat dan berkomentar gitu ya nah, kan. itu juga yang disayangkan. Makanya tadi tak bilang ketika kita tuh udah terlalu banyak terpapar informasi. Informasinya udah mudah, belajar jadi mudah, orang tuh kok makin gak peduli ke pemahamannya ya gitu loh. Soalnya kalau udah posting baca buku tuh udah kelar gitu. Sorry banget ya gitu loh. Makanya sekali lagi ini kritik buat kita buat kita lah, kita refleksi juga gitu. Di usia 30 plus ini nggak cuman menambah gudang pengetahuan tapi juga membangun rumah pemahaman nanti di narasi kita di situ. Karena dari contoh-contoh yang tadi kita contohkan itu ya, kita contohkan dengan yang contoh misalnya diskon 50 tapi 20 itu tadi yang tidak serta-merta berarti diskonnya 70% gitu kan. Itu kan sebenarnya apa ya? Kita tuh bisa melihat masyarakat kita itu nggak kekurangan pengetahuan dasar loh. Iya. Kita pernah belajar semua itu gitu loh. Yaitu tadi misalnya tentang pola, tentang presentasi, tentang perhitungan waktu gitu kan. Iya kayak gitu. Tapi ya itu tadi kita nggak pernah benar-benar paham kebanyakannya itu loh. Bagaimana pengetahuan itu bekerja dalam kehidupan yang nyata ya kan. Jadi ya gini lah. Untuk yang
topik pertama ini, mungkin kita bisa tarik kesimpulan ya, namanya belajar tuh tidak ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang kita konsumsi gitu loh. Asyik. Bukan seberapa banyak kita terpapar dari suatu konsep, suatu knowledge gitu kan. Tapi ya oleh kemampuan kita ini loh untuk merekonstruksi, terus akhirnya menjelaskan kembali secara utuh gitu loh, secara komprehensif. Itulah kira-kira ya untuk kesimpulan di pembahasan yang pertama. Siap. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua nih Pak Bewok. Jadi yang pengen kita bahas itu adalah ya pengetahuan tanpa struktur itu tuh nggak bakal jadi pemahaman. Oke. Jadi masalah berikutnya itu gini, bukan sekedar pada tadi ya ilusi dalam proses belajar itu kan, tapi ada cara juga kita tuh menyimpan nyimpan pengetahuan lah. Ke situ juga arahnya gitu. Jadi seperti yang tadi kita bilang, kita tuh banyak kan ngumpulin begitu banyak informasi gitu kan, tapi nggak pernah menghubungkan itu jadi suatu struktur berpikir gitu loh. Jadi akibatnya apa? Akibatnya pengetahuannya tuh ya jadi fragmen-fragmen aja yang tadi kita udah singgung, nggak pernah jadi suatu kerangka, nggak pernah jadi suatu struktur gitu kan. Jadi itu tuh kalau dari literatur yang kita baca itu tuh istilahnya adalah cognitive load theory, di mana kapasitas kognitif manusia itu kan terbatas. Nah, informasi yang nggak terstruktur itu lah malah menyebabkan overload gitu loh. Terus juga ada literatur lagi gitu yang aku baca itu adalah skema teori. Jadi pemahaman itu terbentuk melalui skema gitu, yaitu struktur mental yang menghubungkan konsep-konsep gitu kan. Nah, si fragmentasi informasi modern ini ya, itu kan menghasilkan ya pengetahuan yang terputus-putus gitu loh. Ya, lewat medsos, lewat mana gitu kan. Ya apalagi tayangan-tayangan short gitu kan. Dan itu sulit diintegrasikan. Bahkan ya, mohon maaf gitu loh. Banyak juga fragmen-fragmen itu ada di kita terkumpul dari sekedar baca satu buku doang gitu, tapi nggak pernah berpikir lagi apa sih maksudnya buku ini, anunya kemana sih, prakteknya gimana ya, paling tidak dalam ruang pikirannya sendiri gitu loh. Bertanya kayak sekedar gitu, percaya aja ya, kayak di episode lalu kita bilang kita tuh jarang menguji apa yang kita percaya di pikiran kita loh, maksudnya bukan apa yang dari luar ya, tapi apa yang udah jadi kepercayaan kita itu kita jarang menguji gitu, akhirnya ya confirmation bias lagi gitu kan. Jadi gini ya, jangan-jangan nih memang mungkin ya seorang itu kan punya banyak pengetahuan, tapi ya itu tadi nggak punya kerangka berpikir gitu loh, karena nggak terbiasa, nggak melatih kognitifnya gitu loh. Gimana Pak Bo? Kalian mau tanggapin dulu nggak? Jadi gini, nggak tahu mesti gini, ada istilah gitu ya di masyarakat kita gitu, aku sering dengar tuh cocok logi gitu ya kan. Ya kadang-kadang lagi tuh. Ya maksudnya cocok logi itu parah lagi. Cocok logi ya kan. Jadi dengan minim atau gimana ya, dengan fragmen data yang dia dapat dari manapun itu sumbernya gitu kan. Tapi dia berusaha untuk mencocok logikan tadi itu kan ya. Mungkin sebenarnya gitu. Pentingnya ada ruang berbicara kayak gini supaya kita sedang memvalidasi pemikiran kita lah gitu. Minimal kan gitu, ya nggak sih? Artinya ya bahkan sampai menguji pemikiran kita. Itu maksudnya gitu loh, memvalidasi, menguji pemikiran kita. Even dengan cocok logi pun itu nggak apa-apa menurutku gitu kan ya, maksudnya selama kita bisa berdialog dan menerima kan gitu kan. Yang ada sekarang kan fenomenanya ketika udah cocok logi dan dia merasa paling benar gitu ya kan. Nah itu yang lebih nggak masuk akal itu gitu. Cocok logi terus berasa itu adalah suatu yang ilmiah gitu. Itu dia. Menjadi lucu juga ketika cocok logi nggak punya struktur yang jelas untuk sampai ke pemahaman dianya sendiri gitu ya kan. Kan kayak gitu loh ya kan. Nah makanya kenapa bisa kayak gitu? Menurut karena kita sering belajar kulitnya doang. Gitu iya. Itu tadi fragmen-fragmen dari suatu informasi gitu. Iya, nggak sampai ke grassroots-nya gitu loh. Tadi untuk bisa sampai ke grassroots kan sebenarnya simple dengan pertanyaan fundamental kenapa, bagaimana ini terjadi, kenapa ini terjadi, atau let's say apa sih sebenarnya maksud dari isu ini gitu misalnya kan gitu. Iya. Tidak ada pertanyaan itu dalam pikirannya dia, maka grassroots atau untuk sampai ke akarnya itu nggak ada gitu loh. Nggak ada upaya untuk sampai ke sana. Bahkan yang jadi masalah sekarang gini. Dengan kemudahan informasi sekarang, ketika dia nggak paham suatu isu ini, dia cuma cari konten lain yang menjelaskan. Bukan di sini gitu. Bukan menguji pemikirannya dulu gitu. Jadi memang itu tadi kita bilang nggak pernah mengisi bahkan membangun rumah pemahamannya. Betul. Itu dia. Sementara gudang informasi udah overload ya sebenarnya itu kan. Akhirnya ya brain rot aja gitu kan. Gini Pak Bewok.
kita nih semua ya para bapak-bapak gitu kan, terutama memang nih buat bapak-bapak nih ya, biar lebih saling refleksi lah kita gitu. Kita tidak lagi menggurui gitu kan. Coba kita refleksikan secara jujur gini ya Pak Bebok. Dalam satu hari itu banyak banget loh. Kita tuh bisa ngelihat kayak misalnya ada tips produktivitas gitu kan, terus tips finansial, tips kesehatan gitu kan. Bahkan tuh sampai filosofi hidup tuh kita lihat tuh di medsos, di IG lah, di mana itu kan terserah lah. Yang penting dari platform-platform digital ini itu kan, ataupun kita lihat dari selebaran, kita baca gitu kan. Nah, dari situ tuh banyak dari masyarakat kita tuh udah ngerasa belajar banyak loh. Betul, belajar banyak betul gitu kan. Cuma kalau ditanya nih, apa sih hubungannya antara semua itu tadi gitu loh. Bagaimana nih satu konsepnya itu mempengaruhi yang lain gitu kan. Nah, di situ sebagian besar tuh nggak bisa ngejawab. Ya itu tadi karena informasinya banyak, knowledge-nya banyak, pemahamannya nggak ada gitu loh. Akhirnya nggak tahu mana yang correlation, mana yang causation. Ya kan? Gimana menariknya aku pernah terjebak di situ, Pak. Terjebak di situ. Ya, saya yakin banyak lah dari kita masih pernah terjebak itu. Yang kejadian soal ini, Pak. Produk digital. Aku jujur pernah beli 1, 2 atau 3 produk digital yang tadi niche-nya adalah tentang self development, tentang communication strategi, even aku anak komunikasi misalnya gitu ya. Tak beli gitu kan karena narasi hook-nya dia oke tuh. Dan aku juga nggak menyalahkan karena aku juga saat itu merasa relate gitu ya kan. Akhirnya aku beli lah. Ya kan produk kita dengan harapan aku dapat informasi di situ ya kan. Di pembelian pertama dapat terus pas aku pelajari dia bicara soal self development. Aku cari-cari nih judul dari kan produk digital kan dia bentuknya e-book, yang aku beli ini bentuknya e-book gitu kan. Aku cari nih e-book gitu kan. Terus mana self developmentnya gitu ya kan. Yang ada adalah clickbait yang kontennya tuh berulang repetisi gitu tentang ini, Pak. Apa namanya? Growth mindset tuh soal uang itu soal mindset segala macam. Terus bagaimana cara dapetin uang ya? Kontennya itu adalah menumbuhkan mindset lah apa, tapi nggak ada praktisnya gitu loh. Jadi yang aku dapat itu artinya apa? Artinya ketika gini, yang berusaha untuk ku ceritain di sini adalah aku terjebak di momen yang ketika orang tuh membangun narasi yang sebenarnya dia cuma ngumpulin data-data fragmen doang tanpa adanya tanpa menjadi informasi. Unstructured lah gitu ya. Masalahnya itu yang dibangun terus kemudian dilebih-lebihkan untuk ini produk digital, ayo cuan barangnya gitu loh. Nah terus satu ini aku udah red flag, aku udah tahu nih. Nah terus beli lagi yang kedua soal tentang anak-anak tuh worksheet. Dan ternyata itu adalah worksheet yang sama. Jadi aku beli dua produk digital worksheet di 2 ini berbeda lah ya. Ternyata itu isinya sama semua. Nah, artinya apa? Artinya sebenarnya bagaimana data fragmennya tidak kita rangkai dengan baik ya kan? Atau ya tadi kita terjebak pada informasi-informasi yang bukan informasi, malah data-data yang cuma dikumpul-kumpulin doang gitu loh. Tapi nggak pahamin sebenarnya buat anak SDK, produktif tadi loh. Buat anak SDK, buat toddler kah gitu-gitu. Kalau aku nangkapnya malah sesuatu yang lebih mengerikan sih. Yang pernah tak bilang, kita tuh meng-outsource-kan segalanya bahkan untuk proses pemahaman. Jadi ketika orang tuh banyak merasa dengan baca buku ini aku bakal paham, itu yang salah gitu loh. Aku pernah di situ itu kan sebenarnya mengerikan gitu. Soalnya kalau udah baca ini nanti paham, enggak, itu tuh informasi aja atau bahkan kadang cuma data-data doang. Nah, gimana itu jadi pemahaman? Itu proses belajar lebih lanjut dari kita sendiri. Kita mengulas lagi enggak ya? Kita coba tulis ulang enggak? Kita coba jelaskan lagi enggak sendiri atau ke orang lain gitu loh. Ketika kita udah bisa minimal menjelaskan kembali secara utuh, itu kan pemahaman kita meningkat gitu loh. Nah, sekarang tuh orang tuh banyak merasa beli buku bisa paham. Itu bahkan yang paling parah tuh, soalnya beli doang udah paham gitu. Ya kan? Baca buku udah paham, enggak juga gitu loh. Udah nonton podcast udah paham, enggak gitu. Ini mau dimainin enggak gitu loh. Iya kan sebenarnya gitu kan. Lanjut. Artinya gini, ya bagiku pribadi gitu ya, dengan kita bikin kayak gini pun sebenarnya sedang melatih kognitif kita gitu kan ya. Ya karena banyak banget orang yang letak masalah itu sekedar informasinya itu masuk tapi nggak pernah diorganisasi. Iya. Jadi ya gimana mau paham, informasinya tambah banyak.
Nah, karena tidak terorganisir, rumah pemahamannya nggak ada, Iya. ada istilah baru, dikira beda. Padahal mah Penasaran dibeli. Padahal kadang-kadang loh, ini kan kejadian sebenarnya tuh. masih korelasi sama yang itu loh. Heeh. Kemampuan kognitif itu kan di situ bisa ngerti nih mana yang correlation, mana yang causation gitu Iya, kan. iya, iya, Nah, iya. ketika kita tidak pernah membangun, bahkan sampai kita nggak pernah mengisi rumah pemahaman kita, cuma mentok penuh di gudang informasinya kita, ya itu tadi ketika ada istilah baru, Iya. kita nggak ngerti kalau itu sebenarnya sama Nggak dengan sama. hal Iya. yang kita pelajarin Iya. gitu loh. Karena udah terlalu banyak informasi aja, bukan Benar. banyak pemahaman. Ya dalam skema teori tuh ya pemahaman itu kan cuma terbentuk ketika informasi itu saling terhubung gitu Saling loh, terhubung. menjadi satu structure gitu kan. Iya, Nah benar. kalau dia nggak terhubung ya itu tadi cuma jadi fragmen-fragmen yang terpisah aja gitu kan. Benar. Dan fragmen-fragmen yang terpisah itu yang nggak bisa dipakai buat berpikir gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi banyak bahkan gini lah, kita sering lihat orang tuh tahu istilah tapi nggak paham. Ya kan? Iya sih. Banyak yang Banyak ngomong banget. burnout tapi nggak ngerti burnout itu apa gitu kan. Banyak yang ngomong overthinking tapi dia salah overthinking itu Iya. satu istilah gitu loh. Itu Ya, benar. ya bahkan yang pernah ramai itu kan kayak misalnya open minded, close minded, terus juga growth mindset. Iya, kayak gitu. Itu banyak yang salah penerapan Benar. gitu loh. Yaitu tadi karena seolah kalau udah baca, udah pernah dengar, sudah pernah terpapar lah. Rasanya itu kayak udah Udah tahu, udah paham gitu. gitu ya kan. Ya itu yang sebenarnya lebih masalah dari sekedar ya kita udah paham lah ya literasi bangsa kita itu nilainya terakhir jelek ya kayaknya kalau nggak salah nomor 60 sekian dari 80 negara kalau nggak salah aku lupa skor PISA kita itu kan. Cuma kan literasi itu bukan sekedar kita banyak baca gitu loh. Bukan berapa banyak buku yang kita baca, tapi berapa konsep yang kita paham gitu. Padahal ini ya aku nggak tahu, maksudnya banyak gerakan-gerakan di level komunitas gitu ya untuk menggaungkan narasi soal literasi gitu ya. Iya. Literasi digital lah, literasi keuangan lah gitu ya kan. Maksudnya sebetulnya itu sih sah-sah aja ya. Iya, itu Aktivitas dan gerakan yang komunitas. bagus. Sebenarnya gitu. kayak yang bagus, cuman tinggal prakteknya aja ini nggak membangun pemahaman tentang Iya. topik itu nggak gitu Ya kayak seperti gitu, tadi gitu. kita udah bicarakan, sebenarnya kan emang namanya kemampuan kognitif ini ya resiprok juga dengan pengetahuan. Ya, ya. Semakin banyak pengetahuan kita, tentunya kalau kognitif kita bagus, bukan pengetahuan langsung meningkatkan kognitif ya. Tapi maksudnya kalau kita melatih kognitif kita, ditambah pengetahuan yang banyak, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Karena informasinya jelas-jelas bisa dikuasai banyak gitu kan. Iya, benar-benar. Beda kalau misalkan ya kognitifnya bagus nih, dia terlatih berpikir, tapi pengetahuannya kurang ya, dia bisa kasih kesimpulan yang salah gitu loh. Jadi ya pengetahuan itu penting, cuma yang jadi masalah itu kita itu tadi suka meng-outsourcekan pemahaman kita gitu. Seolah oh ada ini sih itu jual buku ini, udah aku beli udah paham. Aku baca dari dia aku udah paham gitu. Enggak gitu. Padahal cuma 60 detik doang nih kontennya nih. Iya, dipelajarin gitu. dulu gitu loh. Ya itu bahkan ketika misalkan orang terpapar dengan suatu frasa gitu, atau suatu narasi atau suatu ya konsep, suatu keilmuan itu kan, ya dia sering bahkan pakai itu gitu loh, disebut-sebut. Tapi ketika ditanya, ya coba jelasin definisinya secara tepat gitu kan, batasannya di mana nih? Coba kita ambil abstraksi dari itu, gue bilang nggak ngerti. Nah itu yang perlu kita refleksi masing-masing juga lah gitu ya kan, kita nggak lagi menggurui siapa-siapa gitu loh. Itu benar. Tapi itu sering kejadian di ini Pak, aku nggak tahu, maksudnya di tempat kerjaku tuh begitu gitu. Begitu tuh maksudnya ketika dalam sebuah rapat gitu ya, pimpinan rapat mengutarakan topik gitu kan, terus kita brainstorming masing-masing, pas ada bagian untuk kesimpulannya lah, misalnya conclusion dari meeting ini apa, akhirnya bias gitu loh. Yang dicatat dan dipahami dan dicatat akhirnya kok beda ya dengan yang kemarin dimaksud kan gitu kan. Iya. Artinya memang kemampuan literasi nggak cuma soal banyak bacanya kan, akhirnya kan di situ. Nggak cuma sekedar banyak belajar. Iya, gitu. tadi mengorganisasi, mengorganize gitu ya data pengetahuan menjadi sebuah informasi yang sudahlah dipahami bersama satu forum rapat ini, juga akhirnya bisa dipraktekkan dengan benar maksud dan tujuannya kan gitu loh. Iya. Akhirnya kan di situ menurutku loh. Ya soalnya orang tuh sering kejebak di label recognition sama conceptual understanding gitu loh. Ngerti istilahnya, ngerti frasanya, ngerti konsepnya gitu kan. Bukan ngerti, kenal. Terpapar. Iya. Tapi ya cuma gara-gara udah familiar, berasa udah paham gitu loh. Tadi kembali karena ada fenomena yang tadi kan, bahwa orang nggak seneng terlihat. Iya, nggak seneng kelihatan nggak tahu sebab. Itu dia maksudnya. Akhirnya gitu mencoba
cenderung gitu lah, cenderung menyambung-nyambungkan aja gitu loh. Itu yang harusnya kita punya jiwa besar untuk kalau emang nggak tahu kenapa sih? Itu dia. Apa sih susahnya bilang nggak tahu Itu gitu dia. loh. Sorry, saya nggak paham Pak. Aku Iya. nggak paham Mas, bisa Bisa dielaborasi nggak itu? Bisa keren loh nanya gitu, bisa elaborasi nggak? Sekarang udah gitu sering kan. nanya gitu kan. Ya jadi kebanyakan itu cuma gampang ini lah, cuma ingat nama, nggak tahu makna. Nah, ya benar-benar. Bukan ingat nama, Itu apa? Iya. lupa nama ingat rasa tuh pokoknya ya. Jadi lagu dong gitu kan. Itu dia. Artinya bapak-bapak sekarang jadi sekali lagi ya jadi kritik gitu, dan momen hari ini juga aku juga merefleksikan diri sendiri bahwa mengelaborasi atau salah gini, menjadi penting untuk kita punya skill bisa mengelaborasikan sebuah kalimat, sebuah kata, ya kan, sebuah pemikiran, sebuah konsep dalam rangka tadi praktek belajar yang aku lagi ini lagi lah belajar ulang, bahwa dengan kita punya knowledge dan kita menceritakan itu sebenarnya kita lagi proses belajarnya, dan ya lagi melatih proses berpikir kita gitu loh. Ya apalagi kalau kita sampai menguji apa yang udah kita kayak gitu, percaya kita sendiri gitu loh, teori kita sendiri kita uji gitu. Betul, kan. bukan sekedar dapat pengetahuan terus disimpan buat diri sendiri gitu kan. Nah, ternyata ada yang lebih advance lagi nih gitu kan. Nah, sekarang kan manusia akhirnya kita pengen dong lebih advance lagi kan. Nah, caranya adalah selain kita dapat informasi, kita dalami tadi bertanya secara fundamental, kenapa ini terjadi, apa itu maksudnya, bagaimana cara kerjanya. Ya memang karena kan seperti kita udah bahas lah, proses berpikir tuh dimulai dari bertanya gitu. Tanya kenapa sih gini? Kenapa sih gini sih gitu. Iya. Nah, artinya juga termasuk tadi kalau dalam forum meeting, forum ataupun dalam lingkungan kerja gitu, jangan malu buat bertanya ulang gitu. Kalau emang kita nggak paham, iya nggak sih gitu loh. Kebanyakan tuh kayak dosa banget tapi ya kalau nggak tahu sebab gitu loh. Bodoh banget sih gitu ya. Padahal ya nggak apa-apa gitu. Kalau aku tuh mending bodoh 5 menit tapi aku paham selamanya daripada aku kelihatan pintar 5 menit tapi begonya selamanya gitu loh. Itu parah. Itulah pokoknya sekarang tuh seperti yang kita bilang tadi. Informasi ini udah banjir. Akses informasi itu gampang. Kita mau belajar dari mana aja bisa, mau yang bayar mau yang gratis gitu kan. Cuma ya yang terjadi itu sekarang pengetahuan masyarakat kita bertambah tapi nggak pernah saling terhubung gitu loh. Akhirnya ya tanpa koneksi itu tadi kan yang nggak ada structure gitu kan. Ya sekali lagi pengetahuan yang tidak terstruktur itu ya berarti nggak memperkuat cara berpikir kita gitu loh. Itu cuma nambah beban kognitif kita doang. Overload ya otaknya gitu loh. Padahal back to basic banget gitu ya. Di pelajaran bahasa Indonesia kan kita diajarin 5W1H tuh kan ya. Sebenarnya itu sangat kepake ya. Maksudnya kalau itu buat kita melatih berpikir kita mulai dari bertanya itu tadi gitu. What, when, ya itulah ya, apa, kenapa, bagaimana, kapan, di mana gitu kan. Itu sebenarnya penting ya. Maksudnya minimal bapak-bapak ini kita ini kan ya, atau ibu-ibu ini pasti ngobrol sama pasangannya atau anaknya gitu. Latihlah untuk bertanya ini apa, kenapa kakak bisa ngomong kayak gitu ya kan. Ya sebenarnya ngelatih pikiran tuh gampang loh. Dimulai dari kita mikirin diri kita sendiri aja gitu. Kayak misalnya gini ya. Misalnya gini, aku kenapa ya aku nggak punya usaha? Itu kita nyari, oh kayaknya ini gara-gara aku nggak punya tabungan. Nah kenapa nih aku nggak punya tabungan nih? Oh karena penghasilanku tuh pas-pasan nih. Kenapa bisa pas-pasan ya? Nah itu tuh sehari kita 10 menit, 15 menit aja mikir kayak gitu tuh. Itu udah meningkat dong kognitifnya gitu. Nah orang tuh lupa latihan itunya. Nambah beban di kepalanya doang dengan informasi-informasi, pembelajaran-pembelajaran, knowledge yang ada, konsep-konsep gitu kan. Cuma ya akhirnya jadi fragmen-fragmen yang nggak jelas aja gitu loh. Nah, itu misalnya kita yang jadi objek tadi misalnya kayak diri kita sendiri, kenapa ya kok aku nggak punya usaha gitu, nggak punya usaha rumahan misalnya gitu kan. Oh, kayaknya karena penghasilanku tabunganku nggak ada nih. Nah, kenapa tabunganku nggak ada? Oh, kenapa penghasilanku pas-pasan? Kenapa sih pas-pasan? Nah itu duduk 10 menit kayak gitu tiap hari itu tuh melatih kemampuan kita untuk berpikir gitu. Nah tinggal diganti topiknya gitu loh, apa yang lain. Kayak misalnya kemarin terpapar suatu informasi, oh ini ternyata begini, emang kenapa sih kok begitu? Nah itu kan kita berpikir, kenapa itu bikin kita mikir gitu loh. Kenapanya itu. Ada. Jadi ya gitu lah ya. Pak Beo, ada yang mau sampaikan lagi nggak? Ya ini sih mungkin di akhir atau di pernyataan ini statementku lebih ke benar bahwa belajar itu adalah sebuah langkah yang sistemik sebenarnya kan. Iya, langkah yang sistemik, betul. Itu dia. Jadi tadi back to basic banget. Terus let's say mungkin habis nonton kayak gini bertanyanya adalah
prakteknya gimana nih gitu ya kan. Ya. Tadi kalau versiku untuk keyakinanku adalah untuk bisa melatih cara berpikir tadi itu Ya. dengan 5 pertanyaan basic yang kita pelajarin di SD Iya. ya kan 5 Ya satu minimal aja. kenapa itu udah Minimal jalan dari iya, semuanya itu. satu why itu ya, Satu why itu udah saling berkaitan. Itu aja sih pesannya apa ya, jangan ragu untuk kita bertanya kenapa gitu loh. Pada Iya. apapun yang terjadi kan gitu Ya, nggak sih. kalau aku sih lebih nggak perlu bangga kalau kita banyak tahu gitu. Iya benar. Karena banyak tahu tuh bukan berarti banyak paham. Iya itu dia di situ. Yang jadi masalah tuh orang sekarang berasa pede dengan banyak tahu gitu. Tapi ketika diminta menjelaskan lagi, coba diulas lagi, coba jelaskan kembali. Ya udah, berebet aja Itu gitu dia. loh. Itu Pak. Jadi nah ini pas kepancing nih aku pancing jadi ingat nih Pak memory call. Baru kemarin ya beberapa hari yang lalu aku rapat lah ya dalam sebuah sosial community gitu ya Pak ya. Apa namanya? Pimpinan rapatnya tuh menyampaikan konsep gitu. Tiba-tiba disampaikan soal ADART lah, kan kita lagi ngebangun sebuah komunitas nih Pak. Ya. Disampaikan lah gitu kan. Nah, terus aku mencoba untuk tadi lah ya, mempraktekkan ini. Aku bilang gini, sebelum saya ngebahas itu, sebelum saya ngusulin apa segala macam, saya pengen tanya dong, kan tuh ibu-ibu ya, Bu, saya pengen tanya Bu, kenapa sih Bu kita bikin ini gitu? Itu hal menarik kan buatku kan. Iya. Karena maaf sih saya tanya yang basic karena akhirnya saya juga perlu mendalami nih kenapa saya di sini, Ya, kenapa karena kita kalau berkumpul nggak kayak ada gini kan why-nya itu gitu. orang nggak punya reason. Iya, nah menariknya Pak, fun fact-nya ya, ini juga mungkin bisa diperhatikan bahwa akhirnya cuap semua nih Pak. Ketika yang dipaparkan adalah ADART kayak gitu, terus monggo ada yang mau bertanya enggak kayak gitu kan. Maksudnya di rotasi lah siapa yang mau tanya. Mostly diem gitu loh. Sampai akhirnya pas bagianku aku dikasih kesempatan aku tanya. Sebelum ngasih usulan segala saya pengen tahu kenapa sih ya kita bikin ini gitu. Even aku udah tahu loh. Maksudnya Ternyata tuh banyak yang punya keresahan yang sama. itu dia maksud aku. Artinya aku udah tahu kita sedang menuju ini gitu loh Pak. Ya. Tapi maksud aku perlu di-recall lagi dan kita perlu sama-sama Ya perlu satu pandangan dulu. Satu pandangan dulu. Ini kenapa ada forum ini gitu nih kan kayak gitu loh Pak. Terus kayak itu works untuk akhirnya semua forum rapat nih bersuara gitu loh. Nah itu berarti juga ada satu kecenderungan yang menurutku juga cukup meresahkan. Iya. Masyarakat kita cenderung nggak berani nanya gitu loh terhadap suatu otoritas. Satu itu, kedua apa ya, gengsi untuk bertanya yang basic loh Pak. Iya. Ya nggak sih Pak? Antara nggak berani nanya, dua malu untuk nanya yang kelihatan yang kelihatan receh itu loh. Padahal receh pertanyaan itu ya jalan menuju pemahaman. Itu kan, tahu kan? Iya kan. Sampai akhirnya dari pertanyaan itu aku merasa bangganya, maksudnya senangnya adalah ketika aku melontarkan pertanyaan kenapa kita bikin ini gitu kan, komunitas ini kesebut lah. Terus akhirnya pimpinan rapat menyampaikan lagi ya sebenarnya kita gini. Barulah diskusi dari sini kan, misalnya ada kontranya gitu, sampai ketemu solusi yang ini kayaknya begini deh, nah gitu. Ini kayak seneng jadi mufakatnya dapat. Itu maksudnya. Nah maksudnya jangan malu gitu loh buat tanya hal receh gitu loh. Itu bener banget sih. Kadang-kadang tuh ya tadi bisa nggak berani nanya karena suatu otoritas, bisa karena gengsi aja. Ya takut nggak ngerti yang tadi kita bilang, takut nggak tahu sebab gitu loh. Kadang-kadang kan kalau di korporat ya kan suka ada apa ya, istilah tuh ABS ya, asal bapak senang gitu ya. Kadang-kadang ya akhirnya ketika bos bilang kamu jalan ke kota ini gitu ya kan, jualan ke sini misalnya kayak gitu ya kan di salesnya itu, sekedar ABS bahwa siapa saya berangkat ya itu. Padahal kan bisa jadi ditanya, Pak kenapa bapak cenderung milih kota ini ya Pak? Iya. Ya kan minimal kalau gitu dapat informasi yang lebih kan dia juga lebih paham. Berarti kenapa aku di sini? Di sana tuh ada celahnya ini. Oke. Dia kan jadi tahu poin juga gitu loh. Atau yang kedua kondisinya adalah kita punya data gitu ya bahwa dan informasi bahwa sebenarnya kota ini setinggi itu, tapi sebenarnya ada tempat lain yang lebih potensial lah kayak gitu loh maksudnya. Kayaknya jadi diskusi. Iya menjadi diskusi. Tapi kata tadi nggak punya otorita ya, atau mungkin segan lah bahasa gitu ya. Sampai dia nggak berani nanya untuk Bapak di sini aja deh gitu. Dia nggak berani untuk itu gitu loh. Ya kadang tuh juga emang polanya kita tuh yang kayak gitu sih aku agak kurang suka gitu loh. Soalnya kalau udah orang dengan suatu jabatan tuh kayak nggak boleh disenggol, nggak boleh dikritik bahkan.
Ya ditanya aja nggak boleh, apalagi kritik Apa yang gitu loh. dikritik gitu ya. Ya itu Sayang banget mudah-mudahan sih, gitu budaya-budaya yang jelek itu bisa menghilang mulai dari kita lah. mulai dari kita, generasi Kembang. kita lah ya. Ntar lagi kan gini, mostly kita ini udah masuk di level middle management kan Pak. Maksudnya Ya, kalau di korporat atau di ya. mana pun, gue pikir tuh udah di level middle management. Dan tadi dengan punya keberanian apa bertanya ataupun tadi ya punya critical thinking segala macam, Nah, itu modal sih untuk kita bisa ya. mengubah generasi. Ya karena memang kadang critical thinking itu hambatannya tuh ya feodal. Nah, Karena sih. kadang gini, buat apa saya berpikir kritis Iya. kalau ada resiko dari pikiran kritis saya gitu loh. Iya Ya sih. kan? Iya sih. Ya munculnya Tantangannya critical itu thinking sih, ya betul feodal betul gitu betul loh, betul. dimana Betul. orang seolah dengan otoritas tertentu Iya tuh iya iya. nggak bisa Iya iya. disenggol Iya. sama sekali. Jadi kadang kita mau berpikir kritis juga ya nanti di Nanti masalah ya lagi kan. deh. Itu yang perlu dilawan. Perjalanan ya pelan-pelan lah gitu kan. Oke lah, jadi gini Pak Bebok, mungkin closingnya adalah ya seperti kita udah jelaskan tadi, permasalahan itu kan bukan karena kita kurang akses kalau sekarang ya, akses sudah di mana-mana itu terhadap pengetahuan gitu kan. Tapi ya itu tadi, Iya. karena kita tidak memiliki proses buat mengubah pengetahuan-pengetahuan tadi, jadi pemahaman Jadi gitu loh. pemahaman. Bahkan kita tuh sudah berbangga hati kalau kita udah banyak tahu, Iya. bukan banyak paham. Ya, seperti tadi Pak Bawak bilang lah, itu kan sebenarnya pembelajaran itu suatu yang sistemik dan bahkan sekuensial itu ada prosesnya gitu kan. Gimana ya, berarti kan pemahaman itu kan menuntut lebih dari sekedar konsumsi. Nah, ya, Kita nggak bisa sekedar mengkonsumsi konten atau mengkonsumsi suatu buku, mengkonsumsi suatu konsep itu terus paham, nggak bisa. Gitu. Ada prosesnya. Jadi ya membutuhkan yang pertama tuh butuh refleksi, ya kan, benar, butuh koneksi, dan Benar. terakhir apa? Kita butuh menguji. Iya. Itu baru Itu di kita situ. paham gitu kan. Benar. Karena ya pada akhirnya ya yang kita butuhkan itu bukan sekedar akumulasi informasi gitu loh, ya kan? Tapi ya kita tuh butuh struktur pemahaman yang bisa kita pakai buat mikir. Kira-kira begitulah Iya, kesimpulan di benar. episode kali ini. Siap. Jadi ya itu aja semua rakyat sipil sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Insyaallah ya. Siap. Dan ya terus bertumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live. Kita bakal terus ngobrolin hal yang saya yakin ini sebenarnya menjadi overthinking dari para bapak-bapak, tapi bapak-bapak jarang bercerita. bercerita. Jadi setiap bapak-bapak yang tidak punya tempat bercerita, cerita aja di kolom komentar channel ini, kita curhat-curhat di sana. Jadi gitu aja lah dari kita ya. Tetap dukung terus kita di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.